titik yang di atas dengan yang di bawah dengan jarak 600 meter itu sebenarnya terdiri dari beberapa angkor, artinya titik tambatan, sehingga memakan waktu yang memang agak cukup lama. Pemirsa, proses evakuasi pendaki asal Brazil, Juliana Marins, yang terjatuh di jurang Gunung Rinjani pada Sabtu 21 Juni 2025 menjadi sorotan publik dalam negeri hingga mancanegara. Proses evakuasi korban berjalan tidak mudah dan dramatis. Tim SAR Gunung Rinjani telah melakukan upaya penyelamatan sejak pertama kali kabar Juliana terperosok di hari Sabtu. Namun karena medan Rinjani yang sulit ditambah kondisi cuaca yang tidak bersahabat, proses penyelamatan tidak langsung berhasil. Juliana Marins akhirnya dapat dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Kami sudah terhubung dengan pengurus besar Federasi Mountaineering Indonesia bidang Diklat K3, Wisnu Wiryawan, dan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, Profesor Azril Azhari. Selamat malam, Mas Wisnu. Selamat malam, Prof. Azril. Selamat malam. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami di NTV Prime. Sebelum kita berdiskusi, kita akan sama-sama simak pernyataan dari Kepala Basarnas. Rescuer 4 orang sudah bergabung dengan korban dan 3 personel rescuer ada di angkor yang ada di angkor 2. Pagi-pagi pada saat cuaca sudah memungkinkan, kegiatan evakuasi sudah dilaksanakan. Bersamaan dengan itu, pada pukul 07.00 pagi juga pesawat yang sudah kita standby-kan di Bandara Zam juga melaksanakan penerbangan di atas lokasi. Dan ternyata memang karena kondisi cuaca sehingga tidak memungkinkan hari ini kita laksanakan evakuasi dengan menggunakan pesawat. Sehingga diputuskan bahwa untuk evakuasi korban dilaksanakan dengan tali, dengan lifting. Itu yang dilaksanakan dan saya akan sampaikan bahwa mulai dari jam 6 pagi sebenarnya korban sudah mulai dilaksanakan evakuasi. Jarak antara titik yang di atas dengan yang di bawah dengan jarak 600 meter itu sebenarnya terdiri dari beberapa angkor, artinya titik tambatan, sehingga memakan waktu yang memang agak cukup lama. Dan saat ini informasi dari SMC atau Submission Commander yang ada di lapangan disampaikan bahwa korban alhamdulillah sudah berada di punggung dari LKP. Unsur-unsur yang terlibat dalam SAR ini yang kemarin saya sampaikan merupakan gabungan. Jadi tidak hanya dari Basarnas, tapi Basarnas dibantu dengan seluruh potensi yang ada di wilayah, baik itu tim SAR yang ada di Taman Nasional Gunung Rinjani itu sendiri, begitu juga dengan teman-teman termasuk dari kepolisian juga sudah tergabung bersama-sama. Begitu juga sarana atau alu sisa yang juga dikerahkan, juga ada beberapa pesawat yang sudah standby, ada 2 pesawat dari Basarnas itu sendiri dan juga dari PT Aman Mineral. Itu yang di-standby-kan, namun karena memang kondisi cuaca sehingga penggunaan pesawat memang tidak efektif dan itu akan kita siagakan untuk melaksanakan evakuasi medis udara. Dan mudah-mudahan saat ini sedang dalam perjalanan menuju pos Sembalun dan nantinya akan kita arahkan ke Rumah Sakit Polri. Ya, pemirsa, kita akan langsung berdiskusi dengan Wisnu Wiryawan, pengurus PB Federasi Mountaineering Indonesia, dan juga Profesor Azril Azhari, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia. Saya ke Mas Wisnu terlebih dahulu untuk mengetahui kalau kemudian teman-teman mengikuti perkembangan peristiwa ini, apa perbincangan di komunitas pendaki Indonesia tentang hilangnya dan kemudian ditemukan dalam beberapa hari dalam kondisi meninggal ini, Mas Wisnu?
Mbak, sebelumnya kami dari Federasi Mountaineering Indonesia mengucapkan bela sungkawa untuk keluarga Julian Marins ya, terkait dengan musibah ini. Pun pada saat ini juga ada beberapa kecelakaan terjadi ya, 2 ada di kaki Gunung Salak dan di Gunung Muria. Terkait juga wisata pendakian gunung, atau kegiatan pendakian gunung. Memang cukup menarik bahasan terkait dengan kecelakaan yang terjadi di Rinjani ya, yang menimpa warga negara Brazil ini. Karena memang ada beberapa hal analisa terkait metode penyelamatan, kemudian waktu penyelamatan, serta mekanisme kesiapan pengelola terkait dengan tanggap darurat. Itu yang banyak diperbincangkan. Ini yang menjadi fokus sebenarnya diperbincangkan di dunia pendakian saat ini. Untuk kami pun kalau dari Federasi Mountaineering Indonesia tetap berkoordinasi ya dengan pihak-pihak terkait dan mitra terkait dari Balai Taman Nasional, kemudian dari tim-tim yang terlibat di kegiatan di sana. Juga kita apresiasi untuk teman-teman yang menjadi tim SAR untuk tenaganya dalam kegiatan penolongan korban di Rinjani. Itu sih kalau informasi yang dari dunia pendakian terkait dengan kejadian ini, Mbak. Oke, Mas Wisnu masih belum terlalu jelas bicara soal bagaimana perbincangan di komunitas pendakian. Apakah perbincangannya lebih berat ke bahwa proses penyelamatannya ini lambat setengah hati, atau lebih ke memang itu sudah maksimal dengan mempertimbangkan kondisi medan dan cuaca yang terjadi selama Sabtu hingga ke Selasa? Ya, memang ada dua pendapat ya di kalangan pendakian dan di forum pendakian terkait dengan respon pertama ya. Waktu respon yang tadi saya sempat bilang dari waktu si Juliana Marins jatuh ya masih sempat bergerak sampai dengan tahap pelaksanaan evakuasi. Itu yang di sisi pertama. Yang di sisi kedua adalah terkait dengan medan cuaca dalam pelaksanaan evakuasi. Memang tidak bisa dilihat secara satu sisi dan sisi yang lain karena penyelamatan di medan terjal itu sangat sulit, Mbak. Sangat sulit, itu banyak berkaitan banyak faktor ya, banyak faktor. Kemudian selain faktor cuaca, medan terjal, juga faktor kelembaban udara serta tekanan udara yang di sana juga mempengaruhi apabila menggunakan helikopter misalkan. Itu mungkin menjadi pertimbangan-pertimbangan terkait teknis teman-teman dari atau tim Basarnas untuk menggunakan heli misalnya salah satunya. Nah, ini yang jadi perbincangan, Mbak. Memang ada dua sisi yang menyayangkan ya terkait tadi kecepatan respon dan juga memang yang membicarakan terkait dengan technical, hal-hal yang bersifat teknis yang memang sulit. Medan, cuaca, kemudian waktu tempuh dari bawah sampai ke titik kita memulai evakuasi itu bisa 6 jam, 7 jam. Jadi itu yang menjadi salah satu kesulitan ya saat pelaksanaan evakuasi. Oke, tapi kalau kemudian ingin menjelaskan ke masyarakat awam, benarkah itu kemudian bisa serta-merta dikatakan bahwa ini memang lambat atau tim SAR tidak dengan cepat melakukan penyelamatan, karena sebenarnya beredar di hari Sabtu itu video drone yang menunjukkan korban masih dalam keadaan hidup tetapi tidak langsung diselamatkan. Kita mendengar penjelasan selanjutnya adalah ternyata korban tidak berada di titik yang sama. Tapi apa kira-kira perbincangan di komunitas pendakian mencermati titik-titik kritis yang kemudian menyatakan bahwa korban tidak di titik yang sama, Mas Wisnu? Ya, memang itu menjadi salah satu dasar ya perbincangan ini ya. Dari kronologis yang beredar, kemudian dari video di mana korban juga sempat bergerak dan dia berpindah. Nah, ini yang mesti diketahui oleh masyarakat bahwa behavior ini menjadi atau perilaku manusia ketika dalam keadaan survive itu ada dua, dia bersifat statis ataupun dinamis. Jadi ketika dia berada di kondisi itu, dia bisa aja bergerak untuk mencari perlindungan karena kita lihat memang itu tempat terbuka ya. Di lereng itu tempat terbuka. Lereng itu tempat terbuka di mana faktor angin juga mempengaruhi korban untuk mencari perlindungan hingga dia bergerak. Itu mungkin analisa secara perilaku manusia dalam keadaan survive, yang mencari perlindungan itu pertama. Nah, yang kedua itu masalah tadi mekanisme komunikasi ya. Itu kan saat kita mengetahui korban di medan terjal itu nggak serta-merta mudah untuk langsung melakukan tindakan, Mbak. Iya. Ya, langsung turun karena kan aspek
atau prinsip pertama adalah ketika kita menolong adalah kita selamat dulu, aman diri baru kita amankan korban. Itu kan prinsip utama tim penolong ya atau first responder ya. Nah, baru melakukan tindakan. Nah, di lereng yang terjadi itu kan pasti banyak obstacle ya. Banyak obstacle, lalu metode penyelamatan juga nggak semudah seperti di tempat-tempat lain gitu. Karena bisa jadi faktor medannya, terrennya. Itu kan faktor tanah yang labil atau medan yang labil. Bisa terjadi longsoran dan lain-lain. Kemudian juga jarak, kebutuhan alat ya, peralatan. Nah itu juga mesti strategikan gitu loh, atau mesti disiapkan dengan benar. Karena apakah nanti metodenya single pitch atau multi pitch ketika di lereng terjal. Nah itu yang menjadi pertimbangan salah satunya. Walaupun memang banyak yang menyayangkan ya di forum itu tentang waktu ya, karena ada golden time. Yang golden time orang saat di outdoor itu tereksposur atau terpapar dengan dingin yang ekstrim ya, dengan tanpa pelindung ya. Itu dinginnya kira-kira berapa sih Mas Wisnu? Tergantung Mbak, tergantung ya, variatif ya, tergantung cuaca pada kondisi saat itu kan. Kalau malam pasti akan bernambah dingin ya, apalagi ditambah dengan terpaan angin atau paparan angin ya, bisa 10 ya sampai 15 atau mungkin di bawah 10 derajat. Nah itu juga kalau misalkan dengan pelindungan ya mungkin bisa diantisipasi. Terus juga kita ketidaktahuan apakah korban juga mendapatkan asupan kan, itu asupan terkait dengan untuk memulihkan energi atau recovery energi saat itu. Nah ini yang menjadi faktor atau menjadi obrolan yang serius di forum pendakian gitu Mbak. Ya, terkait sama hal itu. Baik, saya bergeser dulu ke Profesor Azril. Kalau Anda mengikuti pemberitaan ini, apa yang jadi catatan penting bagi Anda terkait kasus tewasnya Juliana Marins ini, warga negara asing yang kemudian memang memantik perdebatan atau diskusi yang cukup tajam, khususnya di media sosial. Bahkan kemudian ada komentar-komentar langsung ke Instagram Presiden Prabowo Subianto. Iya, terima kasih Mbak Tasya dan Pak Wisnu, apa kabar? Yang pertama adalah bahwa ini adalah wisata yang natural base. Natural base itu terbagi, ada adventure yang biasa saja ya, dan ada yang ekstrim. Nah ini yang barangkali yang Pak Wisnu bilang ini yang ekstrim ya, wisata yang ekstrim, di mana terjadinya bisa di pegunungan maupun di laut. Nah manajemen risiko kita, ini harus tidak menjadi persyaratan bagi pariwisata. Jadi kalau pariwisata itu izin dari kementerian atau dari dinas, ini kan harusnya ada manajemen risikonya. Nah, kalau kita bicara manajemen risiko, harus ada mitigasinya. Nah, ini barangkali yang terkait dengan mitigasi. Identifikasi mitigasi, kemudian rencana keadaan daruratnya bagaimana, dan komunikasi risikonya. Nah, ini yang paling penting bagi kita. Artinya, kenapa diizinkan kalau kita belum siap? Yang Basarnas itu kan untuk umum. Ya nggak Pak Wisnu? Keterampilannya kan keterampilan bencana. Kalau ini kan bukan bencana. Ini kan bencana. Dia bisa naik gunung biasa, tapi juga bisa panjat tebing ya. Nah ini panjat tebing malah lebih ekstrim lagi. Nah kesiapan kita di mitigasi ini yang barangkali harus ada. Dan itu harusnya menjadi prerequisite, menjadi prasyarat sebelum ada izin keluar. Nah pemerintah menurut saya ini menjadi pelajaran yang bagus sekali, baik pusat maupun daerah, untuk mempersiapkan ke sana. Jadi mitigasi ini kan harus memperhatikan juga baik sarana maupun prasarananya sendiri. Ya, nah itu juga ya akan berbeda dengan bencana dengan penyelamatan ini. Nah, kita tidak menggunakan drone. Nah, memang menggunakan drone, tapi drone-nya hanya untuk memotret saja, melihat. Tapi penyelamatan itu sudah bisa drone. Untuk perang saja, ya, sekarang kita lihat perang itu udah pakai drone aja, begitu teknologi. Untuk penyelamatan, untuk memberantas penyakit segala macam itu sudah pakai drone. Baik. Nah, kenapa tidak kita laksanakan? Ini yang barangkali dan yang harus hati-hati adalah ini barangkali Pak Wisnu tahu bahwa akan ada izin untuk membuat seaplane di danau. Saya tidak setuju karena seaplane itu sangat tergantung dengan cuaca.
Hmm. Nah ini hati-hati ya, karena seaplane itu adalah untuk small island tourism, bukan untuk di danau seperti Rinjani yang tingkat mitigasinya sangat tinggi sekali. Jadi harus pelajari betul mitigasi di dalam pariwisata. Jadi eco-based tourismnya itu yang harus dipelajari betul, sehingga bisa diberikan mitigasinya secara khusus untuk pajak tebing barangkali ya, untuk bukan hanya sekedar jalur naik gunung saja. Baik, Ya. Prof. Azril, apakah ini artinya Silakan. menurut Anda seharusnya tidak boleh ada pendaki yang naik ke Gunung Rinjani sampai kemudian kita memang siap dengan personel mitigasi ketika terjadi sesuatu yang krisis begitu? Seharusnya demikian. Karena untuk daerah-daerah yang bencana ini pemerintah harusnya sudah menyiapkan, di polisi saja sudah ada polisi pariwisata. Bencananya juga harus ada bencana pariwisata ya Pak Wisnu ya. Polisi pariwisata sudah bergerak ya. Kenapa tidak untuk polisi untuk bencana mitigasi pariwisata? Ini wajib dan itu prasyarat sebelum izin dikeluarkan. Baik. Kalau tidak, bagaimana kita ya untuk jalurnya dan sebagainya. Nah ini yang saya rasa kelemahan atau keterbatasan kita, tidak mempersiapkan hal-hal ini, dan ini menjadi kritik bagi kita. Di samping tadi waktu ya, waktu the golden time-nya itu memang iya. Nah, ini yang jadi masalah. Teknologinya, kenapa teknologi panjat tebing kan sudah ada Pak Wisnu itu ahlinya. Saya juga sudah mempelajari kok sampai ke sana. Baik, Mas Wisnu, nih kira-kira komunitas pendaki bisa marah tidak kalau kemudian diterapkan aturan tidak boleh naik sama sekali sampai kemudian kita siap dengan personel untuk mitigasi, bukan sekedar Basarnas yang diminta naik, tetapi memang personel-personel yang punya kemampuan untuk mendaki gunung, tetapi juga punya kemampuan untuk penyelamatan. Oke, terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya bukan pelarangan ya Mbak, mungkin pengetatan terkait dengan SOP. Jadi memang kita dari FMI saat ini memang sedang melaksanakan atau sedang sebelum ini sudah menggagas bersama kementerian, karena sebelumnya ada kejadian ya di jalur yang satu lagi di Rinjani juga terkait dengan yang jatuh ya di jalur Torean ya. Nah, ini terkait dengan tadi SOP pengelolaan ya, di mana terkait dengan standar-standar yang diperlukan di pengelolaan khususnya di gunung-gunung yang memiliki badan terjal atau teknikal ya, itu terkait tadi syarat pendakinya ya, kemudian pun kalau dengan pemandu, syarat pemandu yang tersertifikasi ya, karena sudah banyak pemandu yang tersertifikasi artinya memiliki kualifikasi pemandu yang memiliki kemampuan secara teknikal ya, sebagai pemandu yang bersyarat. Karena memang terkait dengan Marin ini adalah pemandunya kan ternyata tidak tersertifikasi ya, belum tersertifikasi oleh BNSP ya, artinya dia tidak memiliki kualifikasi sebagai pemandu sebenarnya. Gitu Pak Azril. Jadi ini artinya Mas Wisnu, lagi-lagi kalaupun SOP-nya sudah dibuat, tetap harus ada satu institusi yang kita yakini bisa melakukan pengawasan. Pengawasan. Kalau SOP-nya ada tapi tidak ada yang mengawasi, apalagi ini adalah berupa gunung, bisa masuk lewat mana saja, bisa lewat jalur mana saja. Betul. Jadi kami sebagai FMI sebagai lembaga mitra ya, pengelola membantu membuat draft SOP terkait dengan pengelolaan ya berdasarkan SNI pengelolaan kawasan wisata pendakian gunung yang 2019 ya, kemudian juga bersama lembaga lain ya, pemanduannya PGI, bersama-sama mendorong pendakian gunung yang aman gitu Pak Azril. Dan siapa berarti tanggung jawabnya Mas Wisnu? Saat ini memang masih tanggung jawab di pengelola ya, karena memang kan dipegang oleh pengelola ya, baik Taman Nasional maupun wisata alam ya, skema pendakian gunung. Nah untuk kita sebagai dari federasi itu adalah membantu, bukan mengontrol ya, membantu mendampingi terkait pelaksanaan SOP ketika nanti sudah dilaksanakan SOP yang baru. Karena surat edaran yang baru sudah ada tuh Mbak, terkait dengan masalah-masalah kecelakaan di gunung, dan harus dilaksanakan petunjuk teknis pelaksanaannya. Karena ini menjadi fokus nih sekarang tentang banyaknya maraknya pendakian gunung nih, kecelakaan sekarang. Saya ke Prof. Azril lagi. Prof. Azril, ini kan saat ini memang sudah terjadi, kemudian memang kerusakan kepercayaan itu kemudian timbul terhadap Indonesia sebagai
negara yang kemudian dianggap kurang sigap untuk melakukan penyelamatan. Menurut Anda apa yang harus dilakukan negara untuk kemudian memulihkan, apalagi kemudian jangan sampai Gunung Rinjani ini kemudian terkenal sebagai tempat pariwisata yang berbahaya begitu, Pak Prof. Azril? Dan itu korbannya juga kan bukan yang sekarang ini, itu kan tahun Malaysia kalau nggak salah kan Pak ya, beberapa bulan yang lalu. Betul, Malaysia. Nah, kemudian tahun 2023 juga sudah terjadi 2 kali kalau nggak salah di tempat yang sama. Ya betul ya Pak, yang Malaysia yang beda Pak, di jalur yang satu kenapa lagi. Sudah ada 3 Gitu, korban yang berdekatan ini tidak diperhatikan oleh pemerintah? Oh ya, nggak, maksud saya terjadinya Gunung yang sama, di daerah itulah gitu ya. Jalur tentu bisa macam-macam ya Bapak, jalur yang bisa yang ekstrim, bisa yang tidak. Ya, tapi gunung yang sama dengan danau yang sama. Nah, ini juga terjadi di laut, berselancar. Ini juga tidak ada mitigasi, bahkan kliniknya aja. Jadi nggak begitu terjadi ya langsung sudah nggak bisa diselamatkan. Nah, jadi artinya golden time itu kita tidak pelihara baik di gunung maupun di laut. Di laut juga sering terjadi Pak, di Mentawai. Nah itu kami mengembangkan, itu sangat terjadi dan banyak sekali terjadi perselancar dunia malah. Nah ini barangkali yang harus menjadi perhatian bagi kita. Yang tour operator friendly-nya itu sayangnya adalah harusnya dia menjaga yang terlemah. Yang terlemah ditinggalkan ya Pak Wisnu kalau nggak salah ya. 4 hari ya terjadinya, tapi baik, Prof. Azril. Ditinggalkan dia. Ya, tampaknya Prof. Azril visual dan audionya terhenti. Saya kembali ke Mas Wisnu untuk pertanyaan terakhir karena waktu kita sudah habis. Sudah bukan korban pertama, tadi ada beberapa korban sebelum Juliana Marins Balik ini. lagi kan sayang, apa yang harus ya menurut saya yang lemah itu yang harusnya barangkali yang harus dijaga. Baik, Mas Wisnu, apa yang harus diketahui para pendaki yang ingin mendaki Gunung Rinjani untuk hari ini? Singkat saja, Mas. Ya, pertama persiapannya adalah melakukan asesmen ya terkait dengan informasi pendakian gunung, jalurnya, kemudian juga terkait medannya, bahwa itu menjadi hal penting ya agar kita bisa mempersiapkan kondisi fisik sebelum mendaki gunung. Persiapan peralatan, kemudian apabila mendaki bukan dengan pemandu, dia harus ditemani atau di body system dengan orang memiliki kemampuan yang sangat cukup ya. Karena ini tadi medannya berbatuan ya, kita bisa disorientasi saat turun puncak karena berkabut ya, karena medannya juga hampir sama ya, kanan kiri jurang. Nah itu juga harus jadi perhatian. Kemudian kalau menggunakan pemandu, gunakanlah pemandu yang tersertifikasi ya, BNSP ya, itu sangat penting, bahwa itu menjadi salah satu, bukan jaminan ya, bahwa itu menjadikan satu hal bahwa keamanan itu menjadi prioritas utama saat mendaki gunung. Baik. Jadi asesmen dulu sebelum mendaki gunung, dan dengan siapa itu harus mendaki gunung itu harus diperhatikan dengan tinggi. Oke, baik. Terima kasih Mas Wisnu dan Prof. Azril untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Pemirsa, pesona alam mahkota Nusantara